Shalom, Shalom Elohim, ketiga pribadi ilahi yang Esa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang sudah ada di atas muka bumi pada saat ini. Shalom Elohim, Roh Bapa Syarkawi yang ada di dalam diri Pak Eman Lagu. Shalom Elohim juga buat Roh Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam diri Pak Aditya Nugrahanto. Shalom Elohim juga buat Roh Kudus, Roh kebenaran yang ada di dalam diri mempelainya Ibunda Fei Hamdani. Shalom Elohim buat semua para saksi sorga, para mempelai-mempelainya, para malaikat-malaikatnya, anak-anak Tuhan dimanapun berada. Shalom, Shalom Elohim. Ya baik Bapak Ibu, hari ini saya hanya ingin mewasikan suatu kebenaran firman yang terambil di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-15, yang mana kebenaran firman pada hari ini berbicara tentang orang kaya yang bodoh. Ya, dan kebenaran firman itu berbicara seperti ini. Saya hanya mengambil di dalam ayat yang ke-15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Amin. Demikian firman Tuhan yang sangat menegur kita secara on point, di mana kita harus berwaspada dan berjaga-jaga terhadap segala ketamakan. Ketamakan dari segi apa sekalipun, terutamanya dari segi harta akan dunia ini. Karena katanya di dalam firman ini, walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Ya, mungkin secara hidupnya, secara dunia ini ia memiliki segalanya yang dia ingini karena ia memiliki harta dan duit, ia bersenang lenang dan segala macam. Tetapi yang namanya hidup yang dikatakan di dalam firman ini ialah hidup yang kekal, keselamatan yang kekal. Kita mungkin memiliki segala kekayaan dan harta di atas muka bumi ini, tetapi kita tidak memiliki hidup yang kekal itu karena kita sibuk mengumpul akan harta yang ada di atas muka bumi ini. Karena harta yang kekal itu ada di surganya yang kudus dan bukan yang ada yang dapat dilihat di atas muka bumi. Mengapa kita harus berwaspada dengan ketamakan, terutamanya dengan harta akan dunia ini? Karena apabila kita merasa mau lebih lagi, dan lebih lagi, kita tidak merasa cukup. Akhirnya kita mengabaikan kebenaran itu karena kita mengejar yang namanya harta akan dunia ini, sehingga kita tidak lagi melihat kebenaran itu, yang mana yang akan membawa kita kepada hidup yang kekal itu. Saya juga akan menceritakan di mana sebelumnya saya juga adalah orang yang mengejar akan harta dunia ini. Saya melakukan segala pekerjaan, kerja part-time kadang-kadang untuk mendapatkan duit yang lebih, tetapi tidak pernah kaya-kaya. Ya, padahal waktu ketika saya memiliki segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini, mengikatkan diri kepada dunia ini, saya merasa saya boleh memiliki segala sesuatu yang saya inginkan, tetapi jauh di dalam sudut hati saya, di dalam kedalaman hati saya ada suatu persoalan di dalam hati saya. Apakah saya memiliki harta yang di surga itu? Apakah saya sudah mengumpulkan harta yang di surga itu? Dan karena persoalan itulah, dan hanya oleh kasih karunia dan belas kasihan Tuhan, Tuhan menyatakan kebenaran itu kepada saya, sehingga satu saat saya melepaskan segala pekerjaan saya, impian saya, impian masa depan saya, itu meletakkannya di hadapan Tuhan dengan pilihan yang baru, mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun itu saya harus menyangkal daging saya harus menyangkal diri saya, memikul salib Tuhan, karena saya sudah tidak bekerja lagi dan tidak lagi mengerjakan impian yang selama ini saya bangunkan. Dan bagi dunia itu adalah suatu kebodohan, Bapak Ibu. Orang di sekeliling, bahkan keluarga, mungkin mempersoalkan mengapa saya harus melepaskan, saya harus meninggalkan dan tidak bekerja. Tetapi apabila kita menyadari suatu saat bahwa harta yang di surga itu lebih berharga ketimbang harta yang ada di dunia, maka dari situ itulah yang akan mengubahkan hati kita
untuk lebih mencari harta yang di surga, yang tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah lenyap. Dan saya katakan Bapak Ibu, di zaman akhir, di mana kerajaan 1000 tahun itu sudah berdiri di atas muka bumi pada saat ini, kedatangan Tuhan yang kedua kalinya sudah pun terjadi, yang mana ia telah berinkarnasi di dalam dirinya Pak Aditya Nugrahanto itu. Kedatangannya itu adalah membawa penghakiman atas muka bumi ini. Penghakiman itu terjadi di seluruh penjuru muka bumi ini Bapak Ibu. Kita tidak mengira apakah gereja-gereja, bangunan-bangunan gereja, tempat kita beribadah itu juga akan terkena murka Tuhan, terkena bencana, terkena cawan murka Allah, karena di dalam gereja-gereja juga terdapat penyelewengan, ketidakbenaran yang dimurkai oleh Tuhan, dan itu sangat menyakiti hati Tuhan sehingga ia menurunkan murkanya bahkan di dalam bangunan-bangunan gereja tersebut. Dari sinilah kita akan melihat bahwa yang tersembunyi selama ini dibukakan. Mengapa ada bencana, mengapa terjadi sesuatu di dalam gereja-gereja, tiba-tiba roboh, tiba-tiba hancur, tiba-tiba ditiup angin atapnya. Itu tidak secara kebetulan, tetapi Tuhan mau menyatakan kebenaran, suatu kebenaran yang ada di dalam gereja itu. Apakah ada penyelewengan, penyembahan berhala yang menyakiti hati Tuhan itu, ya. Dan bukan hanya gereja-gereja, bahkan rumah-rumah, apa yang kita miliki di atas muka bumi ini juga akan diluluh lantahkan pada waktu ini, yang mana penghakimannya itu sudah sedang berjalan pada saat ini juga Bapak Ibu. Dan disitulah kita akan melihat bahwa apakah hidup ini tergantung di dalam kekayaan kita, ataukah hidup ini tergantung kepada Tuhan semesta alam, penguasa kali langit dan bumi yang menciptakan manusia itu. Kita akan melihat waktu ini bahwa kekayaan itu tidak akan membawa hidup yang abadi dan kekal. Amin. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan semesta alam, Raja di atas segala raja, yang sudah turun ke atas muka bumi pada saat ini, memakai tubuh wadah yang dilayakkan yang ada di dalam dirinya Pak Aditya Nugrahanto. Tuhan Yesus itu sudah datang untuk kedua kalinya, bukan menunggu lagi, tetapi sudah datang pada saat ini. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.